Kemudian bagaimana komunikasi antar pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung ini dengan kultur dan tata kelola yang pasti berbeda? Begini, kan banyak sekali wadah ya Mbak, banyak wadah yang memang menjadi media komunikasi antar pesantren. Contoh seperti di NU ada RMI, itu memang lembaga yang ada di bawah NU yang memang bertugas untuk berkaitan dengan pesantren. Ada lagi FKPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Astiyu, di channel kesayangan kita semua, SBL, Suara Bumi, masih mengenai tentang kemandirian ekonomi pondok pesantren di era milenial bersama Gus Aminuddin, selaku pengasuh pondok pesantren Minhadul Ulum Kabupaten Pesawaran. Berikan tepuk tangan. Gus, beberapa waktu lalu sudah disahkan undang-undang pondok pesantren. Nah, kemudian apa pengaruh undang-undang pondok pesantren ini terhadap perekonomian di pondok pesantren? Saya yakin bahwa ketika pesantren yang mampu melihat peluang ini, maka banyak potensi yang bisa diraih oleh pesantren, minimal untuk akses itu. Artinya negara kemudian hadir untuk bisa membantu membina pesantren dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian pesantren dalam berbagai bidang. Cuma kadang-kadang memang ada pesantren yang mungkin dia masih malu-malu atau mungkin menjaga keyakinan bahwa kalau bisa pesantren itu memang harus mandiri, artinya tidak dibantu oleh siapapun yang dalam tanda kutip terkait dengan uang dari negara, mungkin karena merasa bahwa negara itu uangnya dari mana-mana sumbernya, begitu kan kira-kira. Jadi saya pikir ya tergantung dengan pesantrennya. Nah, kalau kita yang ada di pesantren MI ya dari manapun sumbernya, selama memang yang memberikan dari sudut yang benar, cara yang benar, saya pikir itu hak dari pesantren. Pastinya ada banyak potensi, apalagi dengan didukung oleh perda di setiap daerah yang bisa untuk menopang, untuk menjadi juknis atau teknis bagaimana negara membantu. Saya pikir pasti banyak manfaatnya. Kemudian bagaimana komunikasi antar pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung ini dengan kultur dan tata kelola yang pasti berbeda? Begini, kan banyak sekali wadah ya Mbak, banyak wadah yang memang menjadi media komunikasi antar pesantren. Contoh seperti di NU ada RMI, itu memang lembaga yang ada di bawah NU yang memang bertugas untuk berkaitan dengan pesantren. Ada lagi FKPP yang memang dia bisa dibilang forum komunikasinya pesantren yang binaannya pemerintah daerah dengan Kementerian Agama. Ada lagi yang baru ini FSPP. Ada Santani di bidang pertanian, Santri Petani Nusantara. Banyak sekali saya pikir. Nah, memang tergantung kita nih, kita mau nggak gitu. Artinya kalau komunikasi yang dibangun oleh pesantren, oleh kami begitu ya, sudah cukup lah. Tergantung memang ada yang mau dan ada yang belum mau, ada yang sama sekali tidak mau. Itu kembali kepada karakter dan keyakinan masing-masing pengasuhnya atau memang tipologi pesantrennya. Kebetulan saya ini Mbak Sekretaris Habitren Lampung. Habitren itu adalah holding bisnis pesantren, sebuah lembaga perekonomian yang dibangun bersama-sama dengan sesepuh pesantren, bersama dengan Bank BI. Dengan BI kemudian saya juga sebagai sekretaris koperasi sekunder pesantren yang ada di Lampung ini ya, saya berusaha dengan teman-teman, dengan ketua, dengan jajaran yang lain, bagaimana bisa komunikasi dengan pesantren yang ada di Lampung ini. Kan kami ada yang dari tulang bawang, pengurusnya itu sering mengadakan ya ngobrol dengan pesantren, bagaimana kita harus dari sekarang mulai merubah mindset. Kita kalau bisa tinggalkan proposal itu,
kita kerja, kita upayakan dan budayakan para santri supaya mereka mau bekerja dari hal yang kecil. Minimal begini, mau untuk bisa ya ke sawah begitu. Kalau kita mau ke sawah, minimal beras itu bukan nggak beli lagi, dari hasil sawah pesantren. Kita mencoba untuk bisa memanfaatkan ladang yang ada di belakang pesantren, walaupun mungkin cuma sempit, tapi kalau kita mau memaksimalkan lumayan kan itu bisa untuk ya sayuran selama 1 bulan gitu kira-kira. Jadi memang kembali kepada masing-masing pesantren begitu. Artinya kita sudah mengupayakan. Nah, yang hari ini lagi kita gagas adalah ada namanya holding bisnis pesantren. Jadi koperasi ini kalau bisa memenuhi kebutuhan pesantren yang lain. Contoh ada yang butuh beras, kami punya jagung, mungkin ada bisa barter, atau mungkin kami yang punya koperasi konsumen bidang usaha dagang, mereka butuh minyak bisa beli di kami beli beras dia begitu. Jadi kalau bisa pesantren itu bisa mandiri memenuhi kebutuhannya antar pesantren yang ada di Lampung ini. Dan ini sudah kita coba. Insya Allah nanti kita secepatnya akan ada rapat di Bandar Lampung terkait dengan Anda di mana tempatnya, pondoknya di mana, butuhnya apa. Kami di sini punya apa dan bisa beli apa, jual apa. Artinya kalau bisa pesantren itu saling melengkapi antar pesantren gitu, sesuai dengan karakternya atau wilayahnya masing-masing. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi lah Mbak Gita. Tapi yang penting hari ini semuanya harus mau melek bagaimana kita mau berkomunikasi, terbuka dan siap juga untuk dibuka, kira-kira begitu Mbak. Oke. Nah, kemudian peran pemerintah Provinsi Lampung sendiri nih terhadap pengembangan ponpes yang ada di Provinsi Lampung, khususnya di daerah-daerah yang sulit secara akses, kemudian bahkan nggak ada jaringan. Tentu Gus Amin juga memiliki komunikasi dengan jaringan pondok pesantren, mengingat Gus Amin juga kan merupakan ketua Ansor nih ya. Saya bendara Mas, bendara Mbak. Bendara ya. Bendara PW Ansor, ya Oke. betul. Jadi gini, kalau partisipasi atau mungkin upaya pemerintah daerah saya pikir sudah banyak ya Mbak. Tapi saya yakin nanti dengan adanya perda ini akan lebih jelas bagaimana teknis pemerintah daerah membantu pesantren. Karena saya lihat kalau saya baca pasal-pasalnya itu, saya pikir sudah sangat jelas tuh. Jangan pernah khawatir atau mungkin takut dengan adanya perda ini. Jadi perda ini memang memudahkan pesantren, aksesnya lebih dipermudah dan ada kepastian yang jelas dari pemerintah daerah bahwa mereka akan membina, memfasilitasi bagaimana pesantren bisa juga eksis, survive dan tidak kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang bukan pesantren begitu. Lagi-lagi ya, memang hari ini kita harus melek digital, harus melek media sosial gitu kira-kira. Walaupun mungkin pesantren ya, jangan merasa haram buka Facebook kita kira-kira, memang banyak informasi dari situ. Tergantung kita makainya. Kalau kita pakai Facebook dengan cara bagus, saya pikir banyak manfaat daripada mudaratnya begitu. Saya pikir banyak Mbak. Mudah-mudahan segera disahkan perdanya dan semua pemerintah daerah yang ada di Lampung ini semuanya bisa kemudian bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi, bagaimana bisa segera membuat aturan yang ada di masing-masing daerahnya sehingga kemudian perda yang ada di provinsi ini juga bisa selaras dengan yang ada di kabupaten kota, sehingga kemudian pesantren bisa ikut lebih jelas dan terbantu dengan jelas, minimal aksesnya begitu. Bagaimana mereka mendapatkan akses dimanapun dengan tanpa membedakan daerahnya di mana, siapa pengasuhnya, begitu kira-kira. Dan ini peran yang penting. Kemudian Gus, teruntuk pesantren yang masih memegang budaya pesantren salafi, artinya Salafi, ya. pesantren tersebut tidak formal secara pendidikannya. Nah, kemudian bahkan dianggap tradisional nih kan secara tata kelolanya. Bahkan tidak mau nih dibantu pemerintah, itu bagaimana Gus? Ya, itu kembali kepada hak masing-masing Mbak. Memang itu ada yang pesantren yang betul-betul pengasuhnya atau gurunya itu betul-betul pengen sekali bebas dari bantuan dari luar, usaha pengasuhnya ada begitu. Itu mungkin terkait dengan keyakinan lah gitu. Kan begini, kita bisa tahu bahwa kalau itu mungkin dari pemerintah Mbak ya, PAD itu kan atau pendapatan negara itu kan bisa dari berbagai sumber kan. Ada yang hotnya, nanti ada yang dari sumber-sumber menurut keyakinan mereka, mungkin dari cukai rokok mungkin, yang menurut mereka mungkin ini perkara makro, mungkin bisa jadi mempengaruhi itu ke kebarokan dan sebagainya. Saya pikir itu kembali kepada masing-masing. Tetapi hari ini minimal semua pesantren menurut saya harus
mau jangan tertutup dengan siapapun, harus mau membuka diri. Kalaupun terkait dengan keyakinannya monggo, tapi jangan pernah menjauhkan diri dari hal-hal yang kekinian lah kira-kira. Minimal supaya akses mereka juga sama dengan pesantren yang ada di kota, atau pesantren yang mungkin tokohnya adalah pengasuhnya ada tokoh-tokoh tertentu di daerahnya gitu kira-kira. Kita nggak bisa maksa mbak, itu keyakinan saya pikir. Tapi saya pikir semua bagaimanapun karakternya, tipologinya, pesantren pasti bermanfaat buat negara ini kira-kira begitu. Kemudian nih Gus, teruntuk pesantren yang dia ada di daerah terpencil, misalnya di Lampung Barat, pesisir barat, yang dia tidak memiliki jaringan, kemudian juga biasanya pendapatannya adalah dengan pertanian santri ini sendiri, bertani, perikanan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dia bisa berkembang sama menyamai dengan yang ada di perkotaan? Gini mbak, kalau kita lihat memang kadang-kadang pesantren itu aneh ya, lucu. Contoh begini, ada pesantren yang hanya mengandalkan mengelola makanan santri, dia bisa mencukupi semuanya, bahkan kayaknya bisa beli mobil yang mobilnya juga harganya nggak murah-murah amat. Ini mungkin bisa jadi ya tadi keberkahan tadi. Bayangkan dengan hanya bayar uang makan 200.000 mungkin per bulan, makanya 2 kali ngambilnya semaunya santri itu, ternyata kayaknya bisa beli mobil yang ya nggak kalah dengan ketua KPU lah kira-kira kan. Artinya apa? Dari keberkahan itu. Nah, yang kedua memang yang perlu dipahami, dan hari ini sedang ada usaha kita, terutama pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui FSPP atau mungkin melalui lembaga-lembaga yang ada di pemerintah provinsi itu, bagaimana mampu ini tidak hanya ada di kota-kota, tapi bagaimana juga bisa menyentuh Mesuji. Maka ada pengurus RMI di Mesuji, ada pengurus FKPP di Mesuji, banyak sekali. Dan saya pikir juga banyak kok pesantren yang di Mesuji yang sudah eksis tuh mbak. Contoh nih yang pesantren yang di Selatan nih, ada Usuluddin, ada Cinta Mulia. Kemudian kalau di Lampung Barat ada pesantren punya Bayi Yasin. Mereka bisa kok eksis. Yang penting memang mau ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, kira-kira begitu. Kuat juga salat duhanya, mungkin kuat juga tahajudnya, juga kuat juga komunikasi silaturahmi dengan siapapun. Saya pikir sama aksesnya, tergantung mau atau tidak mau, terbuka atau tidak terbuka. Begitu saya pikir. Hari ini begitu. Berikan tepuk tangan. Kemudian untuk pesantren yang daerah terpencil yang mereka memang secara jaringan ini kurang Gus, berbeda dengan pondok pesantren yang memang dia ada di perkotaan, dia sudah sudah mempunyai seperti yang Gus Amin tadi sampaikan, mempunyai kerjasama dengan BI. Nah, teruntuk pesantren-pesantren yang memang mereka tidak memiliki akses ini, bagaimana gitu loh Gus, untuk mempunyai akses dengan pemerintah daerah aja susah gitu. Dan kemudian apakah pemerintah daerah hari ini di seluruh provinsi Lampung sudah sudah concern dengan pondok pesantren yang memang dia ada di daerah terpencil ini? Memang ada anekdot ya. Pondok itu seperti alat berat. Ketika jalannya rusak, mereka harus membenarkan jalan itu. Tapi ketika jalan sudah bagus, maka dia ditinggalkan. Ketika pilkada, banyak calon yang datang ke pesantren. Selesai pilkada, bye-bye, begitu kira-kira. Tapi hari ini kita harus berpikir positif, bahwa saya yakin bahwa sekarang banyak pihak yang sudah merasa perlu untuk menggandeng pesantren. Contoh tadi, OJK. Kenapa OJK hari ini juga konsen bagaimana membentuk bank wakaf mikro itu? Kenapa? Merasa bahwa memang menggandeng pesantren itu ada barokahnya. BI, hari ini BI juga sudah mulai konsen ke pesantren. Bahkan ada satu departemen khusus yang terkait dengan Kementerian Pesantren. Apalagi banyak sekali saya pikir, ada Kementerian Pendidikan, ada SMK berbasis pesantren. Sekarang sudah banyak yang mencoba merangkul, menyentuh pesantren. Tinggal kita mau dirangkul apa tidak, gitu aja. Maka itu perlu merubah mindset pengasuhnya. Hari ini ya kita harus mau dan bersinergi dengan semua pihak. Karena hari ini banyak juga lembaga-lembaga, kemudian juga perusahaan yang mau bersama-sama dengan pesantren. Nah, kita sebagai pesantren yang punya pikiran tawasud moderat, jangan sampai kalah dengan pesantren-pesantren yang notabene bisa jadi malah menjadikan media untuk tidak bersinergi dengan pemerintah. Maka pengasuh pesantren dimanapun berada nggak boleh kalah dengan pola pikir seperti itu. Seperti begitu. Nah, kemudian
seperti kita ketahui bersama tentang adanya Perda Pondok Pesantren. Bagaimana pengaruh kebijakan-kebijakan negara khususnya tadi Perda Pondok Pesantren itu yang telah disahkan oleh Pemprov Lampung beberapa waktu lalu terhadap kemandirian dari pondok pesantren itu, kemandirian ekonomi maksudnya. Saya ulangi Mbak ya, sebenarnya belum disahkan Mbak. Jadi Raperda itu sudah diusulkan oleh eksekutif kepada DPR. Nanti DPR dibahas, biasanya sudah ada muncul DIM, setelah ada muncul DIM misalnya ada uji publik, baru nanti kemudian disahkan. Harapannya targetnya Bu Wagub kemarin kalau bisa akhir November ini sudah disahkan jadi perda, sehingga kemudian di anggaran tahun 2021 sudah ada plotting anggaran buat pesantren minimal ya, karena masih baru pertama, yang penting sudah ada sentuhan pemerintah daerah kepada pesantren. Kalau dampaknya ya saya pikir pasti banyak sekali manfaatnya lah gitu kira-kira. Ya tadi pertama, negara wajib hadir untuk membina pesantren. Negara wajib hadir untuk membina SDM pesantren. Negara wajib hadir untuk membantu fasilitas pesantren. Berarti kan tinggal kita nih, sudah ada peluang itu. Dan itu kalau sudah jadi perda, pasti ada budgetnya, ada anggarannya. Betul. Nah, saya pikir begini, ini perlu dipahami oleh pemerintah daerah bahwa ketika negara membantu pesantren pasti tidak rugi. Dan pasti akan ada menimbulkan barokah buat negara itu, atau buat pemerintah, atau buat pemimpinnya gitu kira-kira. Daripada dia membantu lembaga lainnya bukan pesantren. Gini Mbak, kalau ada yang membantu pesantren nih, contoh ada anggaran pesantren untuk 1 RKB. Kalau pondoknya dapat cuma jadi 2 RKB itu. Tapi kalau yang dibantu lembaga lain bisa jadi dari 2 RKB jadi 1 RKB setengah gitu kira-kira. Jadi pasti manfaat. Jadi saya pikir siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, jangan pernah takut, jangan pernah malas membantu pondok pesantren, karena pasti ada barokahnya. Minimal kalau pondoknya itu sejahtera, gurunya sejahtera, doanya khusyuk untuk negara ini, kira-kira begitu Mbak. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, tadi kan Gus Amin sudah menjelaskan tentang kemandirian ekonomi untuk pondok pesantren. Kenapa Ponpes ini harus mandiri secara ekonomi, dan seberapa pentingnya kemandirian ekonomi ini sendiri untuk pondok pesantren? Saya mau cerita Mbak ya, dulu ada seorang sufi Mbak, dan juga dia seorang ahli fakih. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, kenapa Syekh kalau ngaji itu selalu pakai baju-baju yang mewah? Tanya oleh muridnya. Kata gurunya, andaikan saya ini masih terpaut dengan kebutuhan dunia, artinya dia masih membutuhkan dunia, maka kapan saya bisa khusyuk untuk beribadah kepada Allah? Ketika dunia sudah dia pegang, bahwa berarti hari ini nggak lagi butuh dunia. Nah hari ini juga harus begitu pemikirannya, bahwa kiai kemudian ustadz nggak boleh lemah ekonominya, maka minimal membangun pesantren itu sangat, kalau memang mau Mbak, pertama santrinya mereka kebanyakan banyak orangnya, diarahkan saja ke kebun, suruh bersih-bersih bersih-bersih kebun, nggak bayar kita, asal mereka dikasih ya sarapan dengan menu yang sudah Mbak, tenaga mereka bisa jadi lebih kuat daripada traktor. Tergantung kita bagaimana berdayakan itu. Saya pikir banyak sekali peluang bagaimana membangun itu, tinggal kita mau atau tidak, dan strateginya bagaimana supaya maksimal hasilnya. Begitu Mbak. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, era milenial itu dari tahun 80-an nih Gus. Nah, sampai dengan hari ini, apa saja kendala yang dihadapi pondok pesantren secara ekonomi di era milenial ini? Ya, bisa jadi karena SDM-nya Mbak. SDM-nya ya karena pesantren mungkin mereka tidak dibekali dengan teknologi tepat guna terkait dengan bagaimana memberdayakan ekonomi. Kedua, mungkin bisa jadi karena memang ada semacam doktrin bahwa ya adunya kajifah, dunia seperti bangkai, adunya kama yakhruju minas sabilain, dunia seperti yang keluar dari. Jadi mereka menganggap yang penting cukup. Nah, hari ini nggak boleh bilang begitu. Kalau bisa kita jadi orang yang kaya, yang bermanfaat begitu, sama buat pesantrennya, buat sekitar pesantren begitu. Kalau bisa kita minjami orang sekitar pesantren, kalau bisa kita membangun lapangan kerja buat orang sekitar pesantren begitu. Jadi kita sudah tercukup. Nah, gimana kita mau doa khusus kalau kita sementara masih bingung mikir besok mau makan apa, kan gitu kira-kira. Jadi hari ini harus begitu pola pikirnya. Pesantren harus tafakuh fiddin juga kuat, juga jangan lupa
tafakuh filmat juga harus kuat begitu kira-kira. Jadi gitu Mbak. Berikan tepuk tangan lagi dong. Kemudian peran pondok pesantren itu membentuk pendidikan karakter yang mandiri secara ekonomi dan juga pastinya membentuk karakter dalam hal berideologi. Nah, akhir-akhir ini kan ada isu tentang radikalisme, yaitu tentang tertangkapnya terduga teroris yang ada di Provinsi Lampung ini. Nah, apa pendapat Gus Aminuddin mengenai hal tersebut? Saya yakin bahwa ketika orang itu belajar di pondok pesantren dari nasab keguruan yang jelas, yang kedua juga mungkin dari pola pikir, jika memang dia betul-betul memegang teguh karakter pesantren ala Indonesia Nusantara, saya pikir jauh dari ideologi itu. Itu saya pikir pesantren-pesantren baru yang muncul baru-baru ini karena proses atau terlibat oleh transnasional terkait dengan ya ideologi dari yang bukan karakter Indonesia atau Nusantara ini. Hari ini ya ada beberapa memang, tapi kalau kita mungkin mau teliti bisa jadi terputus sanadnya mereka ini. Mungkin bisa jadi pengasuhnya belajarnya dari YouTube, dari Google, dari terjemahan yang sudah ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Kalau mereka punya nasab keilmuan yang jelas, saya pikir jauh dari itu. Pasti mereka cinta hubbul watan terhadap negara ini, begitu kira-kira. Oke. Nah, terakhir nih Gus, closing statement. Apa harapan Gus Amin nih selaku pengasuh pondok pesantren mewakili pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung ini, harapannya terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung, khususnya juga terhadap bupati ataupun wali kota untuk pondok pesantren yang ada di daerah-daerah. Terima kasih Mbak. Harapan saya ada kepada tiga arah nih. Pertama, pemerintah daerah atau pemerintah. Kami harap dari semua pesantren yang ada di Lampung ini bagaimana pemerintah betul-betul care dan fokus bagaimana membina pesantren. Pasti tidak ada ruginya membina pesantren. Bila perlu membantu pesantren bagaimana supaya mereka bisa mandiri secara ekonomi, juga mandiri secara ya semuanya. Ekonominya mandiri, aksesnya mandiri, semuanya mandiri. Artinya mereka mampu survive dengan perkembangan zaman ini. Kepada sama pesantren, maka kita tidak boleh menutup diri. Mari kita bersama buka akses seluas-luasnya kepada siapapun supaya kita bisa survive di era seperti ini. Yang ketiga, kepada para agnia-agnia yang ada di Provinsi Lampung ini, kalau Anda mau bantu, kira-kira jika ada kelebihan harta, bantulah pesantren. Pasti ada keberkahan di situ. Kenapa? Ketika Anda bantu pesantren, mungkin bantu semen, bantu besi atau apa, selama itu masih ada, maka jariah akan mengalir kepada Anda walaupun Anda sudah terkalang tanah, gitu kira-kira. Maka saya pikir kita harus membuka diri, pemerintah juga harus memperhatikan kita. Yang ketiga, jika siapapun pengen membantu, ada baiknya membantu pesantren dengan cara tetap memberikan peningkatan mutu SDM-nya atau mungkin akses kepada mereka. Insya Allah barokah manfaat buat pesantren dan buat kita semuanya. Amin. Tepuk tangan untuk Gus Aminuddin. Terima kasih Mbak. Nah, itulah tadi perbincangan kita bersama Gus Aminuddin selaku pengasuh pondok pesantren Minhadul Ulum Kabupaten Pesawaran. Terima kasih Gus Amin sudah Sama-sama, datang ke Mbak. SBL. Dan sekian dari kami. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya tetap di channel SBL Suara Bumi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.